Hai, ketemu lagi di channel saya Kotak Kosong. Eh, semoga memberi inspirasi atau pandangan lain atau mungkin cara lain dalam memahami modal. Semoga bisa membantu mengisi kekosongan rekan-rekan rekan-rekan admin ya. Em, Baik, kali ini saya mengambil judul yaitu kelanjutan dari materi sebelumnya yaitu backup restore course part 2. Atau bagian kedua, di mana studi kasusnya adalah migrasi server, di mana dalam migrasi ini tidak memindahkan servernya, tapi kita membuat server baru, di mana data yang lama akan dipindahkan ke data yang baru. Sebenarnya ada sih cara yaitu dengan melakukan SQL query, jadi memindahkan semuanya, memindahkan model data. Tapi ini kasusnya saya nggak mau membawa data yang lama di server yang lama karena uh, server yang lama itu banyak dalam artian sudah banyak bugnya dan database tidak terlalu bagus. Jadi saya ada perpindahan database dari yang MariaDB ke Postgre. Jadi benar-benar murni nih instalasi baru. Jadi yang saya untuk menyelamatkan data apa yang sudah ada sebelumnya, saya melakukan backup restore course. Di part 1 kemarin mungkin di bagian sebelumnya uh, saya sudah memberikan informasi bagaimana caranya backup restore course bagian pertama, di mana itu dengan studi kasus artinya dalam kondisi backupannya dan hasil restore-nya itu sukses. Karena saya mengalami permasalahan dari sekian course, itu ada setelah saya analisis ada beberapa problem yang terjadi. Jadi salah satunya beberapa mapel itu sukses dan beberapa mapel itu nggak sukses. Ya, oke, saya coba lanjutkan. Nah, dari evaluasi yang kemarin saya lakukan itu adalah backup proses server tidak selalu berhasil 100%. Saya paparkan. Setelah itu ada konten gambar trauma di soal yang tidak berpindah dengan sempurna. Kemungkinan ini masih asumsi ya. Nanti mungkin rekan-rekan para master bisa membantu saya permasalahan karena perbedaan pola upload atau input question bank sebelumnya gitu. Apakah dalam format, notepad, Excel view, atau word model atau menggunakan manual input ini menghasilkan restore yang berbeda-beda. Nah, ukuran backup relatif kecil untuk yang tidak berhasil tersebut, jadi kilobyte, sekitar kilobyte. Jadi dari sana sudah ada asumsi bahwa data-datanya, data image dan sebagainya nggak kebawa. Harusnya course yang sudah kita backup itu ukurannya minimal ya relatif besar, jadi ukurannya megabyte ya, besar megabyte. Jadi tahapan yang akan saya lakukan seperti ini. Jadi kita akan menghapus course yang lama daripada saya harus menghapus. Jadi sudah terlanjur di backup, apabila belum masih bersih nggak masalah. Tapi kalau memang belum terlanjur sudah terisi, yang dilakukan apakah kita menghapus itu satu demi satu kayaknya kurang efektif, apalagi di question bank ya, yang setelah yang kotor tersebut. Jadi saya hapus saja satu course. Setelah itu buat course baru, baik teman-teman admin gunakan itu dengan cara create course manual ya, dengan masuk ke di manage course and kategori, ataukah melakukan import course ya, tergantung mana digunakan sebenarnya. Setelah itu restore course dari server lama. Nah, ini kita lakukan nanti restore prosesnya gimana caranya beberapa hal. Setelah itu import question bank. Jadi saya akan membagi dua tahap. Jadi membackup activity dan resource-nya dan memisahkannya dengan question bank-nya. Ya, biar pertama itu agar lebih murni mana activity-nya, mana resource-nya, mana accession bank-nya. Cuman ada sedikit kekurangan, yaitu dalam hal ini adalah setiap activity yang terkait dengan quiz saya harus buat baru lagi, tapi itu nggak terlalu istilahnya tidak terlalu rumit. Jadi yang penting question bank-nya bang soalnya bisa saya selamatkan dengan gambar-gambarnya ya, termasuk soal yang bergambar di matematika, di fisika dan sebagainya. Oke, baik. Saya mulai aja. Dalam kasus ini saya akan membackup dalam artian salah satu mapel yang lumayan besar, filenya itu fisika, ya.
Ya, kebetulan ini fisika lumayan gambar dan lengkap sekali filenya. Ini ada lumayan banyak filenya ya, dengan berbagai macam bentuk. Nah, ini sayang sekali kalau kalau kita akan backup course, gambarnya sampai hilang. Setelah saya lakukan checking, question banknya lumayan banyak. Question banknya lumayan variatif, lumayan kompleks ya. Ini kita lihat question banknya. Set administration, reset. Nah, ini question banknya, question. Oke, ini question banknya. Saya lihat di kategorinya. Kategori question bank, kategoris. Nah, ini lumayan banyak soalnya sudah ada bank soalnya, lumayan terisi lah ya. Ini untuk paket USBN, untuk paket soal harian dan untuk ulang harian dan sebagainya sudah lengkap ya, for KBM dan sebagainya. Sangat lengkap sekali, sangat sayang sekali kalau ini sampai hilang. Nah, yang saya lakukan pertama kali adalah saya melakukan backup course dulu. Kita mulai dari backup course dulu. Perbedaannya dengan yang tutorial kemarin itu di bagian ini, yaitu saya akan melakukan backup course-nya ini ya. Saya akan lakukan backup course di langkah yang kemarin. Bisa perbesar dulu deh agak gitu ya, nanti diedit nggak perlu zoom lagi. Nah, ini saya lakukan backup sama seperti tata cara di yang sebelumnya di backup course part 1. Jadi saya tidak mengincludekan Android user karena usernya kan pasti baru. Activity dan resource-nya saya biarkan ya, bloknya perlu karena ini mengikuti filter juga nggak perlu karena mengikuti di server migrasinya, dan dari event juga nggak perlu. Nah, ini question banknya kemarin kita includekan, tapi ada masalah beberapa mapel itu tidak mau bersih dia. Jadi masalah yang kita lakukan grup ini semua akan baru di server baru, jadi saya melakukan activity dan resource-nya saja. Oke, setelah itu saya next. Jangan final step ya, langsung nggak bisa ngapa-ngapain, kita langsung dikasih gelondongan. Berikutnya informasi nggak juga sering diisikan, fisika ini diperlukan, materi-materinya. Absensi saya nggak perlukan karena kita akan buat absensi di course yang baru, ulang. Oke, yang lainnya biarkan ya. Yang lainnya kalau memang tidak ada hubungannya biarkan. Cuma nanti masalah kita di sini di soal-soal tes listrik statis, soal-soal ini kita harus buat lagi untuk questionnya, kita harus masukkan lagi karena ada nggak masuk ya. Jadi ini sebagian polanya kita lakukan kembali lagi. Untungnya ini belum ada namanya restrict access dan sebagainya, jadi kita harus atur lagi. Nah, ini kasus yang berbeda, ada nanti tergantung situasional kita nanti di lapangan seperti apa untuk pemindahannya apa yang diperlukan untuk langsung. Oke, pas nah ini harus diulang juga nanti pas fisika. Cuman ketika kita melakukan pemindahan lewat jalur backup course ini, histori kegiatan yang lama ini nggak ada dia, itu tidak akan ditimpakan. Jadi kita harus relakan ya, relakan dalam hal ini hasil materi sebelumnya. Oke. Sudah semua ya. Satu saya next. Oke, setelah itu saya lakukan pengecekan ulang. Nama filenya saya biarkan saja karena sudah format sudah jelas. Mau dipersingkat silakan, jangan sampai hilang MB-setnya ini aja ya. Nama filenya mau dinamakan lain. Oke, dilakukan pengecekan ulang apakah benar yang saya backup. Oke, setelah itu lakukan perform backup. Nah, untuk mempersingkat waktu ini sudah saya lakukan memasak ya, jadi sudah saya masukkan over, jadi sudah saya proses. Nah, sudah saya proses tadi mempersingkat waktu dan tutorial ini. Jadi hasilnya sudah ada sebenarnya. Ketika dilakukan backup, maka dia akan tersimpan di sini dulu di folder restore.
Kenapa udah restore? Nah, di sini hasil backupnya ada. Kalau kita melakukan backup restore di satu e-learning yang sama, ada dalam satu server, dia akan adanya di sini. Jadi kita bisa pindahkan antar course sebenarnya. Kalau misalnya bergantian semester, nanti lakukan dari sini melalui ingat. Nah, ini hasilnya backup course ini ukurannya 180 KB ya. Mudah-mudahan ini tidak ada gambar atau materi yang hilang. Kita lakukan saja. Ini pertama Wednesday hari ini. Nah, ini kemarin ada perbedaan yang kecil-kecil sekali ya, model core dan sebagainya. Ini sangat kecil-kecil sekali, kilobyte. Maka di sini kemungkinan soalnya ke bawah deh. Nah, ini kemarin. Ini saya lakukan backup, ini dengan bank soalnya ini cuma 86,6 kilobyte, sedangkan di matematika yang sukses saya pindahkan itu ukurannya yang materinya lebih sedikit dan bahasa lebih sedikit itu ukurannya sudah 3,8 megabyte. Ini juga ada beberapa course yang lain yang saya download ukurannya lumayan lebih gede. Entah kenapa ini itu kecil, nah ternyata termasuk itu. Setelah itu lakukan download ya, saya lakukan download hasil backupan tadi, hasilnya ke sini. Oke, setelah itu kita persiapkan apa? Berikutnya saya akan melakukan penghapusan di course yang baru kebetulan untuk kelas 12 nya ini tahun ajaran 2122 ya, tahun ajaran 2122 ini kayaknya sudah dilakukan percobaan oleh gurunya, jadi sudah komplain ke saya bahwa ada permasalahan seperti itu. Ekonomi, tes minat 2022, minat fisika. Oke, bukan. Saya lihat lagi di peminat ini di tahun ajaran sebelumnya ya. Tes 12 dan ajaran 2021. Minatan fisika. Nah, ini sudah dipindahkan. Nah, tapi bang soalnya kacau semua. Jadi saya akan menghapus course ini. Jadi dari saya masuk di menu set impression ya. Saya dulu set impression. Nah, sebagai catatan di sini hanya bisa lakukan dengan istilahnya user yang admin dan level manager ya. Level manager bisa melakukan ini. Saya menit course kategori, saya masuk ke kelas 12 ya. Kelas 12. Nah, ini kelas 12 ya, 12. Nah, ini pelajaran 21. Ini ada banyak course di sini ya, pelajaran 21. Jadi saya akan hapus peminatan fisika ya, ini peminatan fisika saya akan hapus. Ini jadi dia akan menghapus keseluruhan mapel peminatan, artinya isi-isi dari apa aja yang ada di peminatan ini, termasuk bang soalnya juga akan terhapus dan kegiatan aktivitinya ya. Kebetulan ini gagal kemarin ya, sudah saya hapus saja, termasuk enrollnya yang sudah dibuat dan sebagainya. Oke, sambil menunggu baik, seperti rekan-rekan lihat, course fisika sudah saya hapus dengan isinya ya. Ini isinya. Sekarang kita akan melakukan backup, mengisikan course, membuat course baru lagi di sini. Tapi metode yang saya gunakan, teman-teman bisa manual create course di sini ya, create course di sini dan melakukan manual. Tapi saya gunakan upload course saja. Ini saya akan potong aja. Sebenarnya saya sudah buat dalam artian saya sistemnya adalah membuat kode-kode course seperti ini. Nanti saya akan jelaskan di atau sudah nanti akan dijelaskan pada sesi lain, tutorial lain bagaimana upload course baru atau membuat course baru dengan formatnya sebagai apa. Ini dari pendekatan saya sendiri ya, mungkin nanti bisa membantu. Yang saya perlukan itu cuma ini ya, saya akan buat baru ini.
untuk kursus untuk fisika aja untuk mempercepat biar kodenya sama dengan yang sudah saya delete tadi untuk menggunakan fisika. Ini setiap kasus yang SMA ya. Jadi ini kodenya seperti ini sudah jadi tinggal digunakan saja. Ini akan memudahkan sekali ketika kita kita buat lagi, lihat-lihat lagi, jadi formatnya sudah jelas, terstruktur ya, apa namanya, apa kode masing-masing course-nya ya. Ini saya akan coba simpan dengan baru course 21 ya, course 2021. Ini saya menggunakan course fisika. Sudah itu saya simpan dengan CSV. Nah, kalau cuma satu langsung bikin aja ya, nggak apa-apa, tapi saya senang pakai ini ya, jadi biar ada kode-kode ini buat informasi juga. Jadi saya akan upload course-nya sekarang. Upload course, jadi enak, kodenya udah ada dan sebagainya udah. Course sikap ingatan, upload, saya taruh di sini ya, course ingatan dengan kodenya, nah itu CSV delimiternya kebetulan saya pakainya titik koma untuk memastikan pakai apa sih pemisahan antara kode ini CSV CSV ini. Nah, teman-teman bisa lihat dengan akun Notepad. Nah, itu kalau udah laptop tidak ada. Kebetulan saya pakai pemisahnya titik koma ini. Kalau pakai CSV delimiternya, ya titik koma ya. Ini CSV seperti ini. Delimiternya saya coba dulu titik koma, oke, sisanya oke. Oke, nggak ada masalah. Jadi saya langsung di bawahnya berapa mega dan kapan mulai tutup format dan sebagainya, ini settingannya sama sebenarnya seperti teman-teman buat manual ya, tinggal diatur masukkan kodenya apa. Kalau teman-teman mau ngopinya create new course dengan cara manual boleh. Jadi yang penting dipastikan apa nama short name-nya, full name-nya, kategori name-nya harus seperti format yang sudah teman-teman tentukan di awal. Oke, jangan terlalu banyak ya, mungkin saya ada 2 mega aja cukup, 5 mega. Kita gampang uploadnya. Grup modenya saya pakai yang visible group, jadi bisa nanti grup oke, nanti saya jelaskan ini apa visible group. Yang penting pilih visible groupnya itu apa. Oke, jadi ini tidak masalah. Saya cek lagi apakah sudah course sudah terdaftar atau belum. 12 pembelajaran 2021 harusnya sih sudah. Saya lihat dari course kategori. Nah, sudah ada SDM US di kelas 12 2021 ini 2021 peminatan fisika 2021 ya. Jadi sudah saya ciptakan ini. Kalau mau diurutkan berdasarkan kodenya diulang kembali biar dia di atas cara cepatnya ya, teman-teman bisa lakukan select this kategori, yaitu sort course-nya berdasarkan kode ID-nya, course ID-nya, itu gampang, langsung dia akan berurut ke sesuai dengan kode ID-nya. Jadi dia akan ikutin lagi matematika, biologi, kimia yang sudah dibuat ya. Jadi kita akan turut lagi course ID number. So, fisika peminatan fisika. Oh, dia baca level. Jadi 11, 12, 13 lagi. Oke, berikutnya saya akan mengupload course backupannya tadi. Jadi saya akan upload lagi. Ya, backupan tadi saya akan upload di Tanah Ajaran 21. Sorry, manage course. Saya masuk kelasnya.
course-nya yang ini. Oke, ini kelas 12 dan pelajaran 21. Saya cari sikap. Sikap. Peminatan kimia biologi, peminatan fisika. Oke, ini kosong, kembali bersih. Sekarang saya akan upload course. Oke, saya pastikan adanya di course bukannya. Setelah saya course, lalu upload backup, saya cari restore course. Ini restore backup, restore course session ya. Setelah dicari restore, cari course session, setelah itu restore. Pastikan kalau kita akan mengolah course, jadi pastikan ini. Ya. Oke, sebelum lagi. Nah, kebetulan backupan tadi sudah saya download yang dari tempat lama tadi, tempat server lama. Saya ambil ini dashboard ini, untuk ambil course-nya, saya pindahkan ke sini. Oke. Nah, setelah itu kembali lagi ke step yang kemarin, gimana restore course, restore. Oke, akan di restore kemana? Backupan ini informasi yang mau di restore dulu, informasinya apa yang akan di restore. Setelah itu continue. Nah, mau di restore di mana? Apakah new course? Kalau memang belum ada course-nya, mungkin kebetulan kita sudah ada. Jadi kita restore in this course ya. Di this course, apakah menghapus kontennya? Kalau memang sudah ada, apakah dihapus atau di merge? Kalau memang sudah ada sebelumnya, mau ditambahkan ini, teman-teman bisa backup parsial ya. Apabila ada topik, misal dari topik 5 sampai topik 6 mau diambil di backup, setelah itu menggabungkan dengan topik 1 sampai 4 di course yang baru. Berarti gunakan merge. Tapi kalau ini baru, kita gunakan aja delete this content course dengan restore. Jadi kita gunakan ini aja, karena ada topik-topik yang tadi yang masih kosong, jadi biar original masuk akan ada di tempat lama. Ya, continue. Jadi in this course, disknya itu mana? Disknya itu ini. Ya, disknya itu ya yang sudah kita pilih, course yang kita pilih ya. Jadi jangan sampai salah disknya, salah milih. Maksud yang mana, yang di restore yang mana ya. Continue. Oke, kita lihat. Include bikin resource sudah benar. Kita next lagi. Nah, karena judulnya ini nggak boleh berubah, jadi kita ikutin course yang sudah ada. Jadi kita nggak perlu override dengan, kalau memang mau judulnya samakan dengan yang tempat lama, berarti ini di yes. Ganti dengan ini namanya di tempat lama. Kalau memang baru ya nggak usah, mau aja. Ya. Jadi ikutin setting course yang sudah ada. Oke. Nah, itu kita next. Nah, itu kita next lagi. Kita perform restore. Oh, oke, enak nih. Sebentar kayaknya. Yuk. Oke, dan tetap ada warning seperti ini, mungkin ada yakin sudah semuanya. Oke, ini semuanya. Tugas hukum kolom dan medan kita coba tes pastinya. Oke, kalau sudah bahas ini kan di sini dikit aja ya. Jadi kontennya itu tergantung siswanya nanti. PPT listrik statis. Ini kebetulan kosong. Ya. PPT tugas energi, forum diskusi, kolom masih ada, akan ditanyakan untuknya apa, masih ada, untuknya apa. Nah, setelah itu mungkin video hukum Virchow. Nah, masih ada videonya, linknya masih ada. Setelah itu tugas home. Ini enaknya kalau kita menggunakan YouTube ya. Listrik DC. Nah, ini perlu kita pindahkan, masih di server lama ternyata. Berapa kali? Course-nya untuk kemudian listrik ini mungkin dimasukkan lagi. Oke. Jadi pindahkan lagi ke industri listrik ke personnya. AC. Oke.
Ini kegagalan backupnya lagi satu kelihatan. Jadi dia tidak mampu memindahkan data PowerPoint jadi lumayan besar juga, jadi harus dipindahkan manual lagi di sini. PowerPoint mau saja diisikan lagi materinya. TTS untuk aktiviti yang lain tuh masih ada, cuma PowerPoint Flash yang gini ini harus diisikan ulang, dipindahkan dari secara manual ke sini dimasukkan belum lagi. Cuma strukturnya masih ada, terutama modul KBM juga kosong ya. Jadi sekarang kita pindahkan question bank. Sebenarnya inti yang paling banyak kerjaan itu ya di question banknya sebenarnya. Ya, karena agak ribet. Kenapa kita pisahkan? Oke, kita masuk ke question bank sekarang. Question banknya masih kosong. Kita masuk question bank. Kita lakukan import di question banknya. Import. Oke, karena tadi kita ekspornya menggunakan modal XML format. Kenapa saya sarankan dengan format ini? Karena sudah sama-sama modal, jadi lebih enak ya. Jadi questionnya sudah jadi, sudah saya import tadi dari sini. Jadi gimana cara importnya, sama aja. Jadi teman-teman masuk ke tempat yang lama, setelah itu cari question bank ya, question bank, terus ini kita ekspor ya, ekspor. Pahami ini pakai modal XML format ya. Setelah itu milihnya ini, karena di sini aja ada banyak, teman-teman cek dulu. Ini kan defaultnya di port 12 specimen. Kita cek dulu apakah itu merupakan kategori atau yang paling teratas. Saya cek dulu di kategori. Saya pastikan bahwa strukturnya benar. Ternyata ini titik hitam ini menyatakan bahwa ini yang tertinggi dari tree-nya, dari tingkatan level folder atau kategorinya. Berikutnya ada sub USBN, setelah itu baru ke bawahnya ada kotak. Nah ini berarti ini setara dengan posisinya dengan ini. Berarti kalau tadi kita default version, berarti ini aja yang kita upload sebenarnya, kita backup ya. Jadi teman-teman pastikan yang mana setelahnya. Kalau semuanya berarti kita ngambilnya paling atas. Paling atas itu adalah ini. Nah, seperti ini setara dengan ini. Default itu udah pasti paling atas deh. Nah, ini default. Ya, default. Jadi kita akan backup tertinggi, berarti paling top kita di atasnya ini. Berarti kita backupnya atau ekspornya, kita mengambilnya paling tertinggi, kita mau ambil semuanya. Jadi ini kita ganti top for physical, jadi paling atas. Jadi kita ambil default ini antara USBN sama ini. Karena ada dua kategori besar deh. Jadi kita ambilnya adalah yang tertinggi, top for physical ini. Kita ambil ini. Setelah kita export question to file, tes gitu ya. Dan temukan tombol ini, makanya berikutnya dia akan menghasilkan file ini. Nah ini question XML. Berikutnya baru kita masuk ke importnya yang tadi. Kita cari question bank, setelah itu kita import question bank, import. Keluar menu seperti ini. Kita pilih modal XML format. Setelah itu mau ditaruh di mana? Apakah default, plus min fisika, ataukah di mana? Atau mau membuat pembelajaran terpisah seperti default for 12. Jadi kita biarkan di sini aja. 12 min fisika ya. For 2021. Nah, kategori 12 tahun ajaran ini bisa di mana? Mau taruh di mana? Ditaruh di seluruhan default for system ya. Kategori, ini kategorinya. Kategori itu artinya di kategori grupnya. Jadi ini semua mapel bisa melihat ya, semua mapel bisa melihat. Tapi kalau kita pilih Prismin ini aja, berarti ini adanya 2021. Tapi kalau nanti kita akan gunakan juga di tahun ajaran berikutnya ya, tapi kita milihnya di kelas 12 ya. Kita taruh di kelas 12 aja. Kenapa taruh di kelas 12? Biar nanti akan kita gunakan untuk seterusnya. Kita pilih default kelas 12 saja. Nah, itu per 12. Jadi biar kalau kemarin kita buatnya per setelahnya per tingkat, artinya per tahun ajaran, berarti nanti kita bisa melihat antar
hafal sebenarnya course-course-nya itu. Cuma resikonya nanti ada penumpukan bank soal di sini antara satu mapel dengan mapel lain, kecuali manage-nya agak bagus. Tapi kalau memang ada kemungkinan akan rancu, siapa yang punya, lebih kita kembalikan aja ke default 12 minimal pusika. Jadi untuk tahun ajaran berikutnya kita backup course dengan bank soalnya lagi ulang gitu ya. Jadi tiap tahun ajaran kita punya beda-beda, jadi tidak berubah tahun ajaran sebelumnya. Mungkin ada penambahan atau koreksi soal di course yang lama tetap dia di course tahun ajaran lama di tahun ajaran baru ya, memang sesuai dengan data yang tahun ajaran baru tersebut. Ini gitu. Terus di sini that's great. Oke, stop on error. Oke, kita lanjutkan aja kalau mau ya. Bisa. Nah, seperti itu kalau question. Oke, kita taruh di sini. Saya gunakan drag and drop. Oke, kita lakukan import. Kita tekan tombol import ya. Oke, daripada menunggu terlalu lama, saya pause dulu sebentar. Oke, udah langsung deh. Sorry, udah langsung. Harus cepat dulu. Oke, ini tergantung servernya rekan-rekan ya, dan waktu pada saat mengimport soal ini. Nah, kalau ini buat semua, import ini ganti, apalagi harus suruh ganti-ganti gambarnya. Ribet ini. Berat. Oke, lagi ya, continue. Mari kita lihat untuk memastikannya sudah masuk apa belum. Mari kita lihat lagi di kategori sudah masuk apa belum ya. Ini dia, jadi saya dapatkan semua soal-soal saya lagi, tapi apakah gambarnya sudah ada apa belum ya. Saya mau cek soal-soal saya sudah ada gambarnya sebelum. Gambarnya udah si soalnya, sudah si gambarnya gitu ya. Ini nggak ada gambar ini. Soalnya si gambar subjeknya terus dengan itu. Nah, oke, sukses. Jadi guys, saya nggak gilaan gambarnya lagi. Sebenarnya ini lebih ribet membuat bank soal dengan gambarnya pada saya harus di sisi materi. Sisi materi itu nanti kebetulan datanya masih ada, ya tinggal saya download dari tempat lama, tinggal saya masukin aja. Lebih gampang, itu lebih sedikit daripada saya harus materinya. Oke. Itu rekan-rekan, jadi datanya sudah berpindah dari Customer Question Bank, sudah berpindah, kita gunakan XML untuk bank soalnya. Untuk course-nya sendiri kita bisa abaikan, kita nanti bisa ambil materi-materi ini yang mungkin yang hilang ini, yang dari sisi activity ini saya nanti tinggal download dan kopikan lagi ke tempat yang baru ya. Jadi saya tinggal ambil dari sini saja ya. Nanti kalau memang datanya ada buku fisika seperti ini, kalau ada ya saya tinggal pindahkan ke sini. Nah, fisika yang ini tidak ada, novel misalnya, tinggal saya edit, saya ambil yang sini ya. Fisika ada 9, saya pindahkan ke sini, saya download lagi, saya pindahin seperti itu. Nah, ini DC harusnya pada filenya ya, saya download, saya masukin sini contoh ya, biar ini pasti download nih pinternya ya. Saya download dulu, saya pindah ke sini. Kalau memang saya nggak punya storage-nya ya, folder
bisa tinggal di sini, bisa tinggal bisa BC kita BC ada saya di tanggal masih ada semua dia ini udah ada saya usah, jadi saya tinggal masukkannya ulang. Jadi DC set trending on, saya edit tinggal edit satu aja. Nah DC sekarang kebetulan hilang di sini ya, saya kumpulin lagi. Nah, oke sebentar aja, ini lebih simpel daripada harus memindahkan data yang ada dari bank soalnya seperti itu. Oke, udah ada lagi. Oke, seperti itu langkah-langkahnya. Jadi mudah-mudahan nanti dicek lagi dari awal video seperti apa. Mohon maaf jika agak kecepatan dan tidak menutup kemungkinan apabila rekan-rekan terutama pada master dari Moodle memberikan solusi tentang permasalahan saya ini. Setidaknya saya memberikan salah satu cara untuk memindahkan data migrasi server dari data Moodle dari server lama ke server baru. Oke, sekian tutorial saya, sampai jumpa di tutorial berikutnya dan salam.